Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Hissein Ibrahim Taha di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 7 Agustus. Dalam pertemuan ini, Presiden Joko Widodo membahas 4 hal penting, mulai dari isu pembakaran kitab suci Al-Quran hingga isu Rohingya. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mendampingi Presiden Jokowi saat menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, Hissein Ibrahim Taha di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 7 Agustus 2023 mengatakan, Presiden Joko Widodo menjabarkan 4 hal penting yang dibahas. Pertama adalah terkait isu pembakaran Quran. Presiden dan Sekjen OKI kembali menyampaikan posisi mengutuk keras pembakaran kitab suci Al-Quran. Dan Presiden mengharapkan bahwa OKI harus terus memperjuangkan untuk prevent atau mengurangi dan memberantas Islamfobia yang banyak sekali terjadi saat ini. Kedua, Presiden Jokowi dan Sekjen OKI berbicara mengenai masalah Afghanistan, terutama yang berkaitan dengan akses pendidikan bagi perempuan dan anak-anak perempuan. Ketiga, Presiden Jokowi dan Sekjen OKI membahas mengenai isu Palestina. Keempat, Presiden Jokowi dan Sekjen OKI juga berdialog mengenai masalah Rohingya. Sekjen OKI kembali menyampaikan apresiasinya atas apa yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk suku Rohingya yang saat ini berada di kompleks pengungsian Cox's Bazar di Bangladesh. Di awal pembicaraan, Bapak Presiden menyampaikan bahwa OKI memegang peranan yang sangat penting untuk memperjuangkan kepentingan dunia Islam. Oleh karena itu, Bapak Presiden menyampaikan bahwa soliditas dan spirit kerjasama di antara negara-negara OKI sangat diperlukan dan OKI harus menjadi positive force di tengah dunia yang semakin tidak menentu ini. Di akhir pertemuan, Sekjen OKI mengharapkan agar Indonesia dapat terus aktif memberikan bantuan beasiswa kepada negara-negara di Afrika, terutama anggota OKI. OKI menilai saat ini kondisi ekonomi Indonesia sangat baik dan terus berkembang. Tiga personel Polri yang baru saja menyelesaikan pendidikan jenjang magister atau S2 di Turkish National Police Academy mendapat penghargaan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada 26 Juli 2023 kemarin, ketiganya diwisuda langsung oleh Presiden Erdogan. Salah satu di antaranya, Bribtu Tiara, bahkan masuk sebagai 5 lulusan terbaik dan mendapat kesempatan berpidato dalam bahasa Turki di depan Presiden Erdogan dan tamu undangan lainnya. Komiser Yardımcısı Tiara Nisa, Indonesia, arz ederim Sayın Cumhurbaşkanı. Dengan bahasa Turki yang fasih, Bribtu Tiara Nisa Zulbida berpidato di depan Presiden Erdogan. Sebagai salah satu 5 lulusan terbaik Turkish National Police Academy, ia diberi kesempatan menyampaikan pidato. Milletimize daha iyi hizmet etmek için çıktığımız bu yolda bizleri ülkesinde misafir eden. Dalam pidatonya, Bribtu Tiara menyampaikan bangganya bisa menyelesaikan pendidikan dan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Erdogan dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Selain Bribtu Tiara, 2 polisi Indonesia lain yakni Ibda Regina Setiawan dan Bribka Hilman Lesmana juga lulus dari Turkish National Police Academy. Dalam konferensi pers Senin 7 Agustus 2023, Kadif Hub Inter Polri, Irjen Pol Krisnamurti menjelaskan ketiganya berangkat ke Turki pada tahun 2021 untuk mengikuti pendidikan dan lulus pada tahun 2023. Ketiga personel itu berangkat melaksanakan pendidikan tahun 2021 selama 2 tahun dan lulus 2023, dan pendidikan tersebut dilaksanakan dalam bahasa Turki. Jadi mereka setahun sebelumnya belajar bahasa Turki, dan alhamdulillah setelah 2 tahun pendidikan mereka lulus bersama anggota lulusan Akademi Kepolisian Turki lainnya yang seperti di Indonesia lulusan Akademi Kepolisian dan Akademi TNI dilantik oleh Presiden, kebetulan dilantik oleh Bapak Erdogan, dan 1 anggota Polri yang kemudian rekan-rekan tahu sendiri viral adalah mewakili seluruh alumni untuk berpidato di hadapan alumni-alumni lainnya. Jadi apa yang diraih oleh anggota-anggota Polri itu melalui proses yang sangat panjang, ya. Misalnya mereka pernah berpengalaman sebagai peacekeeper sebelumnya, anggota polisi PBB, bertugas di misi Perdana PBB, kemudian
bisa berbahasa asing. Kebetulan saya contohkan Bribtu Tiara itu bisa berbahasa Inggris dan Perancis, kami seleksi, dan sekarang bisa berbahasa Turki. Ibda Regina juga lulusan Akpol yang salah satu yang terbaik, merupakan anggota Serse di Kepulauan Riau, dan mereka tidak mengecewakan, bahkan sangat membanggakan bagi Polri, bagi kita semua bangsa Indonesia. Bahkan Bapak Erdogan sempat berkirim salam kepada Presiden Jokowi melalui Bribtu Tiara. Jadi ini yang kami sampaikan, pengiriman anggota Polri ke luar negeri bukan hanya ke Turki. Kami juga mengirimkan anggota Polri ke berbagai negara lainnya dalam rangka kerjasama menanggulangi transnational crime. Mereka kemudian kembali menjadi agen-agen kepolisian yang baik, melaksanakan pemolisian, menjadi agen-agen perubahan di organisasi Polri. Jadi alhamdulillah sekarang mereka ada 3, nanti teman-teman silakan wawancara atas prestasi yang mereka dapatkan. Selanjutnya atas prestasi tersebut Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan reward yang pantas kepada mereka. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyambut bangga prestasi 3 personel Polri ini. Karo Watpers SSDM Polri, Brigjen Pol Anwar mengatakan bahwa ketiganya mendapatkan penghargaan dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Perlu kiranya saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya bahwa tadi prestasi dari ketiga anggota Polri tersebut sudah dijelaskan, sehingga kami dari SSDM Polri atas seizin dan sepersetujuan dari Bapak Kapolri untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan, anggota Polri tersebut semuanya diberikan penghargaan. Penghargaannya adalah yang pertama untuk Ibda Regina Setiawan, diberikan sekolah penghargaan PTIK atau Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada saatnya. Kemudian yang kedua untuk Bribtu Tiara dan Bribka Hilman Lesmana masing-masing mendapatkan penghargaan Pendidikan Pengembangan Sekolah Inspektur Polisi atau disingkat SIP. Itu yang bisa saya sampaikan. Selain 3 polisi dari Indonesia, Turkish National Police Academy Angkatan 2021 juga diikuti 84 peserta lain dari 16 negara. Dari Jakarta, Fajar Mariansyah, Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali.